Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Menteri ESDM Ignatius Jonan dengan topik terkait pembangkit listrik Bali mesti bebas polusi. Swastiastu. Salam Indonesia, pemirsa apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Jero Jumiwi dalam program wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sudah bersama tamu istimewa dan kita akan langsung berbincang-bincang bersama beliau. Beliau adalah Menteri ESDM Republik Indonesia, Bapak Ignatius Jonan. Salam Indonesia, Pak Menteri. Salam Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik. Iya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu menerima kami di tengah-tengah kesibukan Bapak yang padat. Sama-sama. Baik, Pak Menteri, kita berada di penghujung tahun dan di Bali saat ini kalau kita lihat aktivitas Gunung Agung masih berlangsung dan statusnya masih di status awas, Pak. Apa langkah-langkah jangka pendek, Pak, dari kementerian dalam hal ini, mungkin proyeksi antisipasi ataupun solusinya, Pak? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan saya kira sangat penting untuk kita semua, khususnya untuk kegiatan pariwisata di Indonesia. Ya. Sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu, begitu aktivitas vulkanis Gunung Agung itu mulai meningkat, kami dari Kementerian ESDM yang membawa Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi itu sudah memberikan peringatan dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Karangasem, dan juga semua unit pemerintah yang terkait termasuk BNPB, Kementerian Sosial dan sebagainya. Kami memberikan arahan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Agung meningkat. Jadi kami tingkatkan dari siaga 1, 2, 3 sampai ke level awas. Nah, ini saya sekarang jadi sangat khawatir bahwa belakangan ini diinterpretasikan berbeda. Kenapa? Begini, pemberitahuan kami, peringatan kami sebagai penanggung jawab kegiatan vulkanologi di Indonesia bahwa level awas ini ditujukan untuk kegiatan vulkanis Gunung Agung yang sebenarnya hanya dalam radius 8-10 km tergantung lokasi itu dari kawah Gunung Agung. Jadi level awas itu hanya berlaku, ya, saya ulangi, level awas itu hanya berlaku dalam radius 8-10 km dari kawah Gunung Agung, ya. Karena kami khawatir kalau kegiatan vulkanisnya makin hebat, itu kalau ada penduduk yang tinggal antara 8-10 km dari lokasi kawah, itu bisa terdampak yang tidak diharapkan. Nah, lalu pertanyaan begini, kenapa kok tiba-tiba seluruh Bali jadi pariwisatanya menurun? Nah, ini kami juga kaget, makanya saya ke sini, besok Bapak Presiden juga akan ke sini memberikan arahan itu bahwa sebenarnya yang di daerah yang kami katakan awas, ya, itu hanya 8-10 km radiusnya dari kawah Gunung Agung. Yang lainnya biasa. Coba kita sekarang bayangkan begini. Bandara Igusti Ngurah Rai, kalau dari kaki Gunung Agung itu jaraknya 60 km. Ya, 60 km jaraknya. Ini jarak ini lebih jauh dibandingkan kaki Gunung Agung ke sisi paling barat dari Pulau Lombok. Sisi paling barat dari Pulau Lombok kalau dari Gunung Agung nggak sampai 60 km. Ya. Jauh lebih pendek, mungkin 20 km dan sebagainya. Toh di Lombok juga tenang-tenang aja. Nah, kita ini yang mungkin dipersepsikan bahwa wah ini seluruh Bali, enggak. Ya. Enggak. Dulu coba misalnya Merapi. Merapi juga tentukan awas satu daerah, ya. Satu daerah tertentu, satu radius tertentu, bukan seluruh Jawa Tengah. Jadi ini sama gitu. Nah, ini kita harapkan bahwa persepsi ini diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Pulau Bali dan kegiatan-kegiatan berkunjungnya di Pulau Bali. Gitu. Nah, yang mendesak berarti dilakukan dalam jangka pendek ini sebagai langkah solusi seperti apa, Pak, dari kementerian? Nah,
Ya, kami sosialisasi menjelaskan lagi kepada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat bahwa level awas ini hanya pada radius 8 sampai 10 km dari kawah Gunung Agung. Ada penegasan di situ bahwa Iya. radiusnya jelas. Betul. Pak, ya. Karena kalau ini sudah dipahami, saya kira kegiatan ekonominya juga akan berangsur-angsur pulih kembali. Baik, Pak Menteri, kalau terkait dengan kemungkinan ini kan tidak bisa diprediksi waktunya. Nah, kalau untuk langkah dalam jangka panjang, apakah sudah ada proyeksinya seperti apa, Pak? Begini ya, aktivitas vulkanologi itu tidak bisa diprediksi dari segi timing itu secara tepat, nggak bisa. Iya. Tidak ada alat satupun di dunia bisa memprediksi 100% akurat. Kita pakai alat macam-macam kerjasama dengan United States Geological Services dan juga banyak lembaga geologi lainnya di dunia. Ya kita memprediksi ya kemungkinan begini, kemungkinan begitu dan sebagainya. Timingnya sendiri yang itu tidak mudah untuk diprediksi. Kapan mau meletus? Yang lebih besar nggak bisa, atau kapan ini berhenti nggak bisa ya. Yang hanya kita bisa memitigasi risiko itu yang kita lakukan jangka panjang. Kita siapkan petugas yang lebih banyak untuk peralatan yang lebih banyak, sampai kita kirim drone segala ke sini untuk melihat aktivitas vulkanologi Gunung Agung ini secara jauh lebih akurat. Itu aja. Tapi kalau 100% nggak bisa, apalagi timing ya. Baik, Pak Menteri, ini terkait dengan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa salah satu program mendesak adalah sosialisasi. Betul. Yang terjadi di masyarakat ada sebuah kekhawatiran, mungkin sementara memang dari VPMBG sudah memantau dan sudah menginformasikan. Nah, kira-kira ini solusinya seperti apa, Pak, untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat itu sendiri? Saya kira ya, kan begini ya, rasa khawatir itu kan sifatnya subjektif ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penayangan di Bali TV ini, itu mayoritas masyarakat yang tinggal di Bali, dan tadi saya juga ngomong sejak pagi dengan beberapa media nasional untuk pemahaman yang sama. Gitu, ya. Baik, beralih sedikit ini Pak, Oke. tentang energi, bahwa Bali ini sebagai pulau pariwisata kebutuhan energinya sangat banyak, dan selama ini masih dipasok dari luar Bali, dari Pulau Bali Jawa. energi mandiri. Iya, betul Pak. Jadi seperti apa perhatian dari kementerian memikirkan untuk Bali mandiri secara energi, Pak? Begini, ini pertanyaan bukan titipan ya. Bukan, Pak. Ya. Nah, gini, kalau kebutuhan ini listrik ya, listrik atau energi, dua ini beda loh. Keduanya berarti Pak, listrik dan energi. Oke. Kalau listrik dan energi begini. Kalau listrik, kota Surabaya itu konsumsi listriknya kira-kira ya mungkin 20% atau 25% lebih besar dari seluruh Pulau Bali loh. Kalau kita membandingkan. Peak consumption ya, konsumsi yang puncak ya untuk listrik di Pulau Bali kira-kira 800 megawatt hour, kira-kira megawatt ya, jadi 800. Surabaya udah 1000 lebih ya, 1000 MW lebih dan sebagainya. Jadi ini kalau kita lihat ini sebenarnya kedudukan besar, betul besar ya. Ini kalau mau skala ya, perbandingan dan sebagainya. Nah, mengenai kemandirian energi itu sebenarnya begini. Kemandirian energi itu harus dilihat dari satu, itu sumber energinya sendiri itu tidak diusahakan untuk tidak tergantung dari negara lain ya. Tapi kalau tergantung dari pulau lain boleh aja dong ya, kenapa nggak boleh? Kalau saya yang meyakini bahwa kegiatan pariwisata di Pulau Bali ini sangat-sangat hebat, sangat luar biasa sampai sekarang, ya kalau saya secara pemikiran, lebih baik sumber energi listriknya dipasok dari daerah lain saja daripada dibangun di sini. Lebih baik tanahnya digunakan untuk pariwisata dan sebagainya. Kalau saya ini, ya. Jadi pemahaman bahwa pembangkit listriknya harus di Pulau Bali, saya kira ini mungkin bisa diperdebatkan. Gitu, ya. Sayang dong, apalagi misalnya gitu, membangun pembangkit listrik tenaga uap yang energi primernya adalah batu bara. Berapapun teknologinya,
yang digunakan untuk menciptakan pembangkit yang berasal dari batu bara itu pasti menimbulkan polusi. Pulau pariwisata sebaiknya adalah pollution free. Ya, kalau polusinya tinggi, pariwisatanya pasti dalam jangka panjang akan terganggu. Saya nggak bilang menurun ya, tapi pasti akan terganggu. Ya. Berapa tahun yang lalu, sebelum saya bertugas, pemerintah, International Energy Agency, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat itu mencanangkan Bali Clean Energy. Ya, kenapa Bali Clean Energy? Jadi penambahan energi listrik untuk Pulau Bali, kalau mau dibangun di Pulau Bali sebaiknya dari energi yang baru terbarukan. Misalnya panas bumi. Tapi kalau panas bumi tidak sesuai dengan budaya, sungainya juga banyak ya dari hidro, dari air. Sinar mataharinya bagus ya dari tenaga surya. Misalnya begitu ya. Jadi tidak fokus hanya kepada pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari batu bara. Saya kasih contoh lagi. Pesanggaran. Pembangkit listrik tenaga diesel dan gas PLTDG Pesanggaran. Tahu Pesanggaran ya? Iya. Ya di Benoa ya. Betul. Nah, ini pasok gasnya itu salah satu pasok gas yang karena tata niaga dan tata transport kegiatan transportasi pasok gas, ini gasnya itu masuk ke PLTDG Pesanggaran. Itu salah satu yang paling mahal di Indonesia. Nah, ini kita lagi cari cara bagaimana ini supaya bisa murah ya. Karena kalau nggak bisa lebih murah, tarif listrik nanti naik terus. Nah, ini yang penting, paham ya? Iya. Nah, jadi ini saya tidak melarang bahwa batu bara tidak boleh, nggak boleh. Tapi beginilah, cari ke depan itu energi yang lebih bersih lingkungan, ya. Karena ini daerah pariwisata loh. Paham ya? Iya. Oke. Baik, Pak Menteri, sedikit lagi. Ini kita berada di akhir tahun. Kalau 2018 ibaratnya sudah di depan mata. Apa prioritas dari program kementerian? 2018. Ya. Gini, ini arahan Bapak Presiden bahwa setiap unit kerja pemerintah itu fokusnya apapun yang dilakukan itu harus bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat ya, semaksimal mungkin. Nah, kami sendiri apa yang fokusnya? Satu, misalnya di bidang hulu migas. Hulu migas itu produksi minyak dan gas. Ini kita berusaha mempertahankan produksi hulu migas Indonesia itu tetap tidak menurun. Ya, kalau toh tidak bisa naik banyak, ya paling kurang nggak menurun. Yang kedua, untuk distribusi BBM, kita tetap melanjutkan semangat BBM satu harga untuk seluruh Indonesia. LPG bagaimana? Ini ada LPG 3 kilo dan sebagainya, yang subsidinya 10 triliun lebih dan sebagainya. Ini bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kita mendorong bahwa masyarakat itu, makanya Bapak Presiden mencanangkan program 35.000 MW itu supaya jumlah listriknya besar. Kalau jumlah listriknya besar, itu nanti masyarakat beralih dari kompor gas menjadi kompor induksi atau kompor listrik, ya. Karena secara keseluruhan mestinya lebih murah, ya, kalau dihitung. Nah, kalau bisa beralih dari kompor listrik, ini bagus. Kenapa? Ini kemandirian energi. Kenapa? Karena listriknya dihasilkan dari gas bumi yang diproduksi di Indonesia. Batu bara juga diproduksi di Indonesia. Angin, tenaga matahari, air dan sebagainya bisa diproduksi dalam negeri. Ya. Kalau kompor gas, gasnya LPG-nya impor. 1 tahun konsumsinya kira-kira 6,5 juta ton konsumsi LPG. Itu 4,5 juta ton diimpor. Karena produksi gas bumi kita ini kalau secara komposisi kimiawi ini yang namanya lean gas atau gas kering. Ya. Kalau mau bikin LPG nggak bisa gas kering, jadi komponennya C3, C4, C5 itu harus banyak propan, butan, banyak yang kita nggak punya dan sebagainya. Ada gas tapi nggak ada komponen itu yang signifikan. Jadi itu fokusnya. Terus lagi, Pak Presiden minta semaksimal mungkin kalau bisa seluruh desa di Indonesia itu paling kurang kalau tidak ada dialiri listrik untuk kebutuhan lengkap, paling kurang ada penerangan, ada lampu untuk setiap rumah di Indonesia. Kita masih punya 2.500 desa lebih yang tidak berlistrik.
2.500, Pak. Iya, 2.500. Dan 10.000 lagi yang listriknya itu ala kadarnya. Nah, ini. Jadi 10.000 ini kita sudah minta pelan-pelan oleh PLN jaringannya ditambah, dan yang 2.500 desa menggunakan APBN dipasang lampu tenaga surya yang hemat energi. Jadi kecil, solar panelnya kecil, itu bisa menghasilkan 4 lampu yang setara 60 watt, 60 watt ya, satu lampunya, dan bisa untuk colokan ini handphone dan Bisa untuk sebagainya. charging gitu, Pak. Iya, jadi dan itu gratis kalau dipasang, ya nggak bayar listrik ke PLN, ya udah dipasang aja oleh pemerintah. Ini targetnya mudah-mudahan sampai 2018 bisa terpenuhi. Kemarin hari Rabu saya mendampingi Bapak Presiden, dan itu ada salah satu pencanangan, itu penyerahan lampu tenaga surya hemat energi untuk 76.000 rumah. Nah, gitu. Ya. Targetnya itu kira-kira kalau 2.500 desa itu kira-kira ya mungkin 400.000 rumah lah. Ya. Kemarin secara simbolis itu 76.000. Yang sudah jalan tahun ini berapa? Mungkin ya 100.000 lebih, 150.000. Tahun depan kira-kira 250.000 rumah lagi dipasang semua. Bisa nggak? Bisa. Itu targetnya. Lalu itu bidang listrik tadi sudah, bidang hulu migas sudah, pertambangan. Nah, fokusnya kita juga menyelesaikan akuisisi saham Freeport Indonesia, juga menekankan adanya domestic market obligation untuk penggunaan batu bara. Juga ada lagi meningkatkan research, ya, hasil riset di bidang pertambangan itu kita punya badan penelitian dan pengembangan besar sekali yang kami dorong supaya bisa menciptakan banyak teknologi-teknologi baru untuk diterapkan di masyarakat. Apa misalnya? Merubah batu bara menjadi batu bara cair untuk pengganti LPG misalnya. Nah, itu belum. Nah, gitu. Dan itu masih bisa dikembangkan. Oh, bisa, banyak sekali. Nah, terakhir, kendaraan listrik. Kenapa kita dorong kendaraan listrik? Begini, kita sekarang konsumsi BBM satu hari itu 1,6 sampai 1,7 juta barel. Produksi dalam negeri hanya 800. Berarti selisihnya 800 sampai 900 ribu barel itu impor. Kalau kita bisa mulai sosialisasi banyak menggunakan kendaraan listrik, motor listrik, kayak mobil listrik dan sebagainya pelan-pelan, mudah-mudahan konsumsinya nggak membengkak, nggak naik terus, impornya nggak naik, tapi paling kurang stabil lah, ya. Atau lambat laun dalam jangka panjang sekali 20-30 tahun pelan-pelan turun. Kenapa? Karena listriknya tadi batu bara domestik, gas domestik, tenaga surya domestik, air domestik dan sebagainya. Itu. Baik. Jadi itu fokus Banyak di ya? 2018 banyak sekali, Pak. Dan di penghujung mungkin ada yang perlu Bapak tambahkan sekaligus harapan dan pesan untuk tahun baru yang sesaat lagi, Pak. Kalau dari kami, dari Kementerian SDM itu berharap bahwa satu, di penghujung tahun ini tetap kita memiliki semangat untuk membangun Indonesia dengan semangat kebinekaan. Itu yang penting. Yang kedua, kita tetap juga mengharapkan pemahaman dan dukungan masyarakat bahwa pemerataan pembangunan itu sangat diperlukan. Jadi subsidi energi, subsidi listrik, subsidi BBM yang memang diperlukan memang tetap dijalankan untuk masyarakat yang kurang mampu atau kurang beruntung saat ini. Nah, yang mampu tolong untuk tidak menggunakan misalnya LPG 3 kilo gitu ya. Ini kan disubsidi. Kalau yang mampu janganlah gitu. Karena subsidinya ini bisa digunakan untuk pembangunan di daerah-daerah yang masih kurang pembangunannya. Coba bayangkan, 2.500 desa nggak ada listriknya sama sekali sampai hari ini. 72 tahun merdeka. Nah, ini uangnya dipakai untuk itu. Ya, Baik. itu aja harapan saya. Baik Pak Menteri, terima kasih Terima kasih. banyak sekali lagi atas waktunya. Terima Dan kasih. sebelum kami tutup, kami ucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 2018. Mudah-mudahan sehat terus dan selamat Oh, bertugas, Pak. satu lagi. Iya. Ini saya ingin pesan. Salah satu untuk membuktikan bahwa Bali itu aman untuk turisme, walaupun ada aktivitas vulkanis Gunung Agung, itu adalah saya ini besok mengaji rapat yang dipimpin Bapak Presiden besok sore. Karena saya merayakan Natal, saya akan kembali ke kampung halaman saya.
Nah, setelah itu tanggal 30 Desember, insya Allah saya akan kembali ke sini untuk berlibur bersama keluarga sampai tanggal 1 Januari 2018. Terima kasih. Baik, Pak Menteri sekali lagi terima Terima kasih. kasih banyak. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Sehat terus Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Menteri ESDM Republik Indonesia. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan dan gambaran untuk Anda tentang situasi Gunung Agung dan juga kemandirian energi untuk Bali di masa yang akan datang. Selamat menyambut tahun 2018 yang di depan mata. Saya Jurjumbi pamit undur diri. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam